Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat-sobat literasi. Kita berjumpa kembali dalam channel akun YouTube Muhammad Sofa Asazili. Channel ini khusus membahas soal dunia buku, dunia literasi, dan juga dunia tulis-menulis. Jadi bagi teman-teman yang baru datang di channel ini, saya berharap teman-teman untuk mensubscribe channel ini. Tujuannya adalah agar teman-teman bisa memperoleh informasi terbaru terkait buku yang sedang dan akan direview di channel YouTube ini. Jadi saya berharap teman-teman jangan lupa untuk mensubscribe channel akun YouTube ini. Jangan lupa tombol loncengnya. Selanjutnya saya masih akan mereview buku yang sama yang masih belum tuntas direview, yaitu buku tentang Bung Karno dan HMI dalam pergulatan sejarah. Mengapa HMI tidak dibubarkan oleh Bung Karno? Pada kesempatan kali ini saya akan mereview bab tentang pelaksanaan instruksi Presiden nomor 8 tahun 1964 yang diberikan kepada pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam. Seperti setelah saya jelaskan di rekaman yang sebelumnya bahwa ada dua hal penting yang terdapat di dalam instruksi Presiden nomor 8 tahun 1964. Yang pertama yaitu bagian dari upaya untuk menertibkan HMI dan membersihkan HMI dari unsur-unsur yang dianggap sebagai penghambat jalannya revolusi. Itu yang pertama. Yang kedua, poin yang kedua dari isi instruksi Presiden nomor 8 tahun 1964 itu adalah agar HMI menjadi kekuatan revolusioner. Itu poin yang kedua. Maka pelaksanaan dari instruksi tersebut, PBHMI yang didampingi dengan Dewan Pembina dan Penasehat DPP PBHMI yang terdiri dari Pak Dahlan Ranwiharjo, Pak Ahmad Tirto Sudiro, dan yang lainnya, itu selalu mendampingi PBHMI dalam mengambil kebijakan-kebijakan politik. Maka ketika penerapan instruksi Presiden ini dilakukan di internal PBHMI, ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama, DPP PBHMI memecat atau setidaknya mengeluarkan teman-teman HMI yang sebelumnya juga terlibat dalam Gerakan Pemuda Islam Indonesia atau GPII, karena pada waktu itu GPII sudah dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Jadi teman-teman HMI yang mengikuti dua organisasi yang salah satunya adalah GPII itu diminta oleh Pak Dahlan Ranwiharjo untuk keluar dari HMI, atau setidaknya jika tidak keluar dipecat atau diberhentikan. Nah, ini yang kemudian menimbulkan gejolak internal di dalam tubuh Himpunan Mahasiswa Islam, terutama ketika Pak Dahlan Ranwiharjo itu datang ke kota Solo, ke HMI cabang Solo. Nah, di sana itu ada seorang senior yang bernama Umar Ghifari. Dia juga aktif di GPII, Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Nah, Pak Umar Ghifari ini diminta untuk tidak mengikuti rapat HMI yang ada di kota Solo, karena dia sudah diketahui pernah terlibat dalam GPII dan diminta untuk segera keluar dari HMI. Tujuannya demi menjaga eksistensi HMI agar tidak dibubarkan oleh pemerintah. Itu tujuan Pak Dahlan Ranwiharjo. Nah, ada beberapa orang, beberapa teman yang didekati oleh Pak Dahlan Ranwiharjo yang sebelumnya mereka juga terlibat dalam Gerakan Pemuda Islam Indonesia yang sudah dibubarkan. Maka agar tidak diketahui oleh pemerintah dan juga bagian dari penerapan instruksi Presiden nomor 8 tahun 1964, maka orang-orang HMI yang juga terlibat menjadi anggota GPII itu dipecat oleh Pak Dahlan Ranwiharjo dan juga teman-teman PBHMI. Nah, selama pelaksanaan instruksi Presiden ini, DPP PBHMI bersama PBHMI itu sudah terhitung sudah beberapa kali itu membuat laporan kepada Presiden terkait perkembangan-perkembangan yang sudah dilakukan oleh PBHMI lewat pengawalan dari DPP PBHMI. Nah, diantaranya pemecatan anggota-anggota yang terlibat dalam organisasi GPII dan yang lainnya. Nah, tujuan ini dilakukan oleh DPP PBHMI dan juga PBHMI itu adalah bagian dari upaya untuk menjaga eksistensi dari HMI. Nah, selanjutnya tentunya Pak Dahlan Ranwiharjo merasa bersalah karena melakukan proses pemecatan terhadap teman-temannya yang terlibat dalam Gerakan Pemuda Islam Indonesia yang sudah dibubarkan. Dia anggota HMI tapi ikut juga dalam Gerakan Pemuda Islam Indonesia.
Nah, dia orang-orang yang seperti ini itu dipecat oleh Pak Dahlan Ranwiharjo. Pak Dahlan merasa bersalah karena melakukan hal tersebut. Namun Pak Dahlan memberikan penyadaran kepada teman-temannya itu bahwa ini dilakukan demi menjaga agar HMI itu eksistensinya tetap terjaga dan tidak mengalami pembubaran oleh pemerintah. Jadi HMI agar tidak dibubarkan oleh pemerintah. Jadi gerakan-gerakan itu dilakukan oleh Pak Dahlan Ranwiharjo. Nah, ada beberapa kali PBHMI melakukan pendidikan politik ya, memberikan pendidikan politik bagi kader-kadernya itu terutama tepatnya di bulan September 1964. PBHMI menyelenggarakan kursus kader di Jakarta di asrama Sunan Giri ya, di daerah Rawamangun sana. Jadi PBHMI memberikan kursus kader politik yang kemudian kita kenal dengan istilah sekarang itu sekolah Ideopolitor Stratak. Nah, di masa 1964-1965 itu organisasi-organisasi kemahasiswaan yang mempunyai induk terhadap organisasi partai politik, mereka diberi pendidikan politik oleh organisasi induknya. Seperti GMNI, dia mendapat pendidikan politik dari PNI. CGMI, dia mendapat pendidikan politik dari PKI. Anak-anak muda NU itu dapat pendidikan politik dari Partai Nahdlatul Ulama. Nah, sedangkan HMI yang tidak memiliki orientasi dan juga garis koordinasi dengan ormas keagamaan Islam yang ada di Indonesia, dia tidak mempunyai induk yang bisa memberikan pendidikan politik bagi kader-kadernya. Nah, pada akhirnya senior-senior HMI sendiri yang kemudian memberikan pendidikan politik bagi kader-kader HMI yang ada di bawahnya. Nah, inilah yang kemudian dikenal dengan istilah pendidikan Ideopolitor Stratak, ideologi politik, strategi, dan taktik, yang diisi oleh kader-kader HMI sendiri. Kalau tidak demikian, siapa yang akan memberikan pendidikan politik bagi kader-kader HMI? Nah, pendidikan politik lewat Ideopolitor Stratak inilah yang kemudian berlanjut menurut Pak Dahlan Ranwiharjo di dalam buku ini, yang kita kenal sekarang ini dengan latihan kepemimpinan atau latihan kader 1, latihan kader 2, latihan kader 3. Nah, dulu itu berisi materi-materi tentang pendidikan politik. Ormas-ormas, organisasi kemahasiswaan yang mempunyai induk langsung dengan organisasi partai politik itu dapat pendidikan politik dari induknya. Nah, HMI karena dia tidak berinduk kepada sebuah organisasi, akhirnya senior-seniornya sendiri yang memberikan pendidikan politik kepada kader-kadernya yang kita rasakan sampai sekarang. Adanya sistem training berjenjang, yakni LK1, LK2, LK3. Nah, itulah yang dilakukan oleh PBHMI dan juga DPP PBHMI ketika memberikan pendidikan politik bagi kader-kader HMI dalam membaca dan menganalisa kondisi politik di tahun 1964-1965. Suatu kondisi di mana HMI mengalami tekanan yang begitu keras dari Partai Komunis Indonesia beserta underbow-nya untuk membubarkan HMI. Nah, pada bab ini juga dijelaskan tentang apakah HMI melakukan politik praktis di tahun 1964-1965 atau bahkan bisa dikatakan sekarang ini. Nah, menurut Pak Dahlan Ranwiharjo ada perbedaan yang sangat signifikan antara politik praktis dengan politik aspiratif. Jadi kalau politik praktis itu melakukan proses menyusun kekuatan untuk kemudian merebut kekuasaan. Sedangkan PBHMI itu tidak seperti itu. Atau bahkan HMI secara kelembagaan ya. Menurut Pak Dahlan Ranwiharjo, HMI secara kelembagaan hanya melakukan praktek politik aspiratif, yakni menyampaikan statement-statement, pernyataan-pernyataan di media massa terkait kondisi kebangsaan, baik kondisi politik, kondisi ekonomi, budaya, sosial, dan agama. Jadi kondisi kebangsaan dan keumatan yang terjadi di tanah air dari tahun 1964 atau bahkan sampai saat ini itu selalu dikomentari oleh teman-teman PBHMI. Itu bukanlah bagian dari politik praktis. Menurut Pak Dahlan Ranwiharjo, itu adalah bagian dari politik aspiratif seorang warga negara, terutama aktivis mahasiswa. Nah, ini ada perbedaan yang sangat kentara sekali antara politik praktis dengan politik aspiratif. Jadi teman-teman PBHMI hanya menyampaikan aspirasi masyarakat, aspirasi warga, aspirasi rakyat terhadap kondisi kebangsaan yang melilit mereka.
sebagai penyambung lidah rakyat, maka aktivis mahasiswa, terutama aktivis-aktivis HMI, berupaya untuk menyampaikan suara-suara rakyat itu. Nah, inilah yang disebut dengan politik aspiratif. Jadi ada perbedaan yang sangat signifikan antara politik aspiratif dengan politik praktis. Itu menurut Pak Adi Dahlan dan Wiharjo. Jadi titik tekannya adalah bahwa HMI tidak melakukan politik praktis, melainkan politik aspiratif. Dan ini harus ditekankan betul oleh teman-teman HMI di seluruh Indonesia. Jangan melakukan politik praktis selama masih berproses di HMI, tapi lakukanlah politik aspiratif dengan menyampaikan aspirasi-aspirasi warga, menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat, menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah di masing-masing daerah. Selanjutnya di bab ini juga dijelaskan tentang aksi-aksi herois dari senior-senior HMI ketika menghadapi tekanan-tekanan yang dilakukan oleh orang-orang komunis ya, terutama aktivis-aktivis mahasiswa CGMI. Di antaranya adalah apa yang dilakukan oleh Eki Sahrudin. Bang Eki Sahrudin ini waktu itu menghadiri bersama teman-teman HMI menghadiri acara peringatan perayaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi Pak Karno itu membuat acara peringatan 17 Agustus, mengundang seluruh elemen-elemen aktivis mahasiswa untuk melakukan parade kebangsaan berbaris di depan Istana Negara. Nah, ini masing-masing organisasi itu mendapat nomor lah ya, mendapat nomor sekian itu harus tampil di depan bangku kehormatan yang sudah diduduki oleh presiden dan juga para pejabat negara. Nah, ini HMI di bawah Eki Sahrudin, HMI Jakarta itu mendaftar ke panitia untuk mendapat tempat di sana. Dapatlah HMI Jakarta itu dapat tempat di acara peringatan 17 Agustus itu untuk menampilkan barisannya di hadapan para pejabat negara. Jadi Bang Eki Sahrudin itu mengantisipasi supaya tempat yang sudah menjadi milik HMI itu tidak dirampas dan diambil alih oleh organisasi yang memiliki orientasi politik dengan aliran komunis. Maka Bang Eki mencoba menjaga tempat itu dari pagi hari sampai pelaksanaan acara. Nah, ketika datang ke lokasi ternyata tempat yang sudah didaftarkan dan menjadi milik HMI itu sudah diakuisisi oleh organisasi beraliran komunis, dibongkar sama Bang Eki Sahrudin, dan kemudian berbaris semua kader-kader HMI berbaris rapi, jalan sesuai dengan nomor yang sudah ditentukan oleh panitia, tidak diserobot karena tadi sudah diserobot, dibalik lagi. Nah, berjalan di barisan peserta sampai di depan istana, sampai di depan depan presiden, Pak Adi Dahlan dan Wiharjo yang duduk di sebelah Pak Harto. Dia memanggil Pak Harto, itu kader-kader HMI sedang menunjukkan paradenya. Tepuk tanganlah semua pejabat negara itu sambil berteriak, hidup HMI, hidup HMI, hidup HMI. Nah, itu aksi yang dilakukan oleh Eki Sahrudin. Nah, yang selanjutnya yang kedua, aksi herois yang kedua itu dilakukan oleh Bang Fahmi Idris, yaitu ketika ada kegiatan di Universitas Indonesia. Jadi teman-teman HMI UI, selain Bang Fahmi Idris, ada juga Bang Eki Sahrudin dan juga abang-abang yang lain, Bang Farid Wajedi, Firdaus Wajedi, dan juga Darmin Siregar, itu menghadiri acara yang diadakan oleh BEM Universitas Indonesia atau DEMA waktu itu ya, Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia waktu itu. Nah, acara yang diadakan oleh Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia ini mengundang salah seorang polisi yang bernama Komisaris Polisi Basirun. Dia termasuk bagian anggota dari Majelis Mahasiswa Indonesia. Majelis Mahasiswa Indonesia ini sudah berorientasi dan sudah dikuasai oleh orang-orang CGMI atau orang-orang yang beraliran komunis. Nah, ketika Komisaris Polisi Basirun ini berpidato di hadapan mahasiswa-mahasiswa baru yang hadir pada dalam pertemuan tersebut, memang ditunggu sama Firdaus Wajedi, Darmin Siregar, dan juga senior-senior HMI yang lain dari UI.
memang ditunggu jika menyampaikan statement dan pernyataan yang berisi provokasi pembubaran HMI, maka mereka akan bergerak. Pas kebetulan Komisaris Polisi Basirun tersebut menyampaikan pidatonya dengan semangat yang berapi-api, mengatakan dan mengajak mahasiswa untuk berteriak secara lantang, bubarkan HMI. Ketika mendengar kata itu, seketika Bang Fahmi Idris naik ke atas panggung, mengambil alih mic, suasana menjadi gaduh, ricuh, semuanya mahasiswa baru baik yang laki dan yang perempuan semuanya semburat karena teman-teman HMI langsung semuanya loncat ke panggung. Nah ini Komisaris Polisi Basirun tidak berkutik karena panggung sudah dikuasai oleh senior-senior HMI Universitas Indonesia pada waktu itu. Itu Bang Eki Saharudin. Kemudian berbeda lagi dengan yang dilakukan oleh Bang Bedu Amang. Jadi Bang Bedu Amang ini mengundang Bang Dahlan Wiharjo untuk datang ke Jogja menyampaikan briefing. Itu yang hadir 2000 kader HMI di Jogja. 2000 kader HMI hadir di Jogja untuk mengikuti briefing yang disampaikan oleh Pak Dahlan Wiharjo dalam menghadapi serangan-serangan Partai Komunis Indonesia beserta underbo-underbonya. Apa yang harus dilakukan itu dikasih briefing oleh Pak Dahlan Wiharjo. Ada 2000 anggota kader HMI di Yogyakarta yang turut hadir dalam pertemuan tersebut. Nah, isi dari briefing itu adalah Pak Dahlan mereview kembali bahwa ketika agresi militer Belanda kedua dilakukan, yaitu dengan merebut kota Jogja, aksi militer Belanda 1 dan 2 dilakukan dengan merebut kota Jogja, Pak Dahlan bercerita bahwa HMI itu ikut memanggul senjata, mendirikan yang namanya Kompi Mahasiswa. Jadi kader-kader HMI itu ikut latihan perang untuk kemudian berperang melawan Belanda di agresi militer Belanda 1 pada tanggal 21 Juli 1947. Jadi sudah ikut memanggul senjata dari sejak tahun 1947 ketika agresi militer Belanda 1 datang merebut Yogyakarta. HMI sudah mendirikan yang namanya Kompi Mahasiswa. Dan kader-kader HMI ini dikirim ke barisan paling depan untuk melawan penjajah Belanda. Jadi ketika CGMI, kata Pak Dahlan dalam sambutannya di Jogja waktu itu, bahwa ketika CGMI dan juga underbo komunis lainnya itu berupaya memprovokasi presiden untuk membubarkan HMI, di mana mereka di tahun 1947 ketika Belanda datang? HMI datang memanggul senjata, berada di barisan paling depan. Nah ini kan sebuah perspektif sejarah yang tidak bisa dipungkiri oleh mereka, bahkan oleh Pak Karno sendiri. Bahkan Pak Karno disampaikan kepada Pak Karno bahwa Pak Karno, oleh Pak Dahlan Wiharjo, Pak Karno, ini HMI sejak 1947 ketika Belanda datang, kita sudah memanggul senjata. Kita sudah berada di barisan paling depan melawan agresi militer Belanda pertama dengan mendirikan Kompi Mahasiswa. Di mana CGMI? Di mana teman-teman komunis dan juga yang bersuara lantang untuk membubarkan HMI? Apakah yang seperti ini tidak bisa dikatakan sebagai kekuatan? Itulah bab tentang pelaksanaan instruksi Presiden nomor 8 tahun 1964 yang dilakukan oleh PBHMI beserta aksi-aksi heroisme yang dilakukan oleh senior-senior HMI pada waktu 1964-1965. Dari mereka kita mengambil teladan bagaimana memancangkan niat melawan dan menggelorakan perjuangan untuk mempertahankan eksistensi himpunan mahasiswa Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.